Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Jumpa lagi sama saya di channel Suka di Elektronik, channelnya Sesama Suka Elektronik. Bagaimana punya kabar teman-teman? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apa. Oke, pada kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang bagaimana cara cepat menentukan konektor yang ada di pin atau konektor yang ada di mesin kompresor, kulkas, freezer maupun showcase ya teman-teman. Nah, perhatikan di sini saya ada 3 mesin kompresor, di mana saya pernah beberapa bulan yang lalu saya pernah membuat video, mengupload video tentang bagaimana cara cepat menentukan konektor yang ada pada mesin kompresor ya teman-teman. Di situ ada subscriber saya, beberapa subscriber saya yang tercinta, yang terhormat, mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menanyakan tentang tidak jelas di dalam penjelasannya ya teman-teman. Oke teman-teman, dan inilah diantaranya pertanyaan dari teman-teman. Oleh karenanya sebagai jawaban kali ini saya ingin luruskan dengan membuat video lagi. Dan mau saya perjelas ya teman-teman, supaya teman-teman bisa bisa memahaminya dengan sefaham-fahamnya ya teman-teman. Oke. Jadi tatkala kita mendapati mesin kulkas itu kompresor itu dalam keadaan macet, maka di sini perlunya kita menentukan atau mengetahui dulu konektor-konektor atau pin-pin yang ada di mesin kompresor itu ya teman-teman. Dengan kita mengetahui pin konektor itu, apakah itu starting atau apakah itu running, apakah itu common-nya, maka dari situlah kita bisa memulai bekerja untuk menghidupkan atau mengecek kondisi kompresor itu sebenarnya atau sesungguhnya itu rusak atau tidak ya teman-teman. Oke, lanjut saja, nggak usah basa-basi. Oke ya teman-teman, sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih atas subscriber daripada teman-teman saya atas dukungannya kepada channel saya. Oke, sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih. Semoga semua kebaikan dari teman-teman ke semua menjadikan suatu keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja ya teman-teman. Langkah yang pertama, tatkala kita mendapati mesin kulkas seperti ini ya teman-teman, yang harus kita lihat dulu yang pertama dari pinnya ini kan ada 3 teman-teman. Nah, pin yang terpisah ini harus kita tentukan pin yang terpisah dulu ya teman. Nah, kalau yang ini di atas, kalau yang ini di bawah ya teman. Nah, pin yang terpisah ini adalah common-nya ya teman, atau titik pusatnya. Ini di bawah, kalau yang ini di atas, nah ini adalah common-nya. Kemudian bagaimana cara menentukan running dan startingnya? Maka tidak boleh kita seperti main gapleh atau main sulap bim salah bim ya teman-teman. Tapi harus tatkala dalam mesin itu dalam keadaan seperti ini, gundul, tidak ada overload maupun relaynya, maka harus kita tes dulu dengan menggunakan multitester ya teman-teman. Itu wajib, tidak boleh tebak-tebakan. Tapi kalau kita tebak-tebakan nanti salah-salah ya, justru akan mengakibatkan kerusakan pada mesin kompresor itu ya teman-teman. Oke, lanjut saja. Kita ukur ya teman-teman dengan menggunakan multitester. Oke, ya teman-teman, aku dibantuin oleh anak saya. Nah, jadi yang harus kita siapkan adalah multitester ya teman-teman. Nah, ini selektornya kita arahkan ke arah dioda. Kemudian untuk prop merah maupun hitam ini boleh di mana saja ya teman-teman, boleh acak. Ya kita yang satunya kita tempelkan di titik common-nya ya teman-teman, di pin common-nya. Oke, di sini saya menggunakan prop yang merah. Perhatikan ya teman-teman. Kemudian untuk prop yang hitam itu kita pindahkan, kita tempelkan di bagian pin yang lainnya, yaitu ke sebelah kanan maupun ke sebelah kiri ya teman. Kemudian amatin nilainya ya teman-teman. Nah, amatin nilainya. Mana nanti nilainya dari pin ini, dari konektor ini yang nilainya lebih rendah, itulah running gitu teman, atau main ya. Kemudian yang nilainya itu lebih tinggi, itulah yang disebut starting ya teman-teman. Oke. Selanjutnya kita lihat dulu di sini ya teman-teman. Sebenarnya biasanya di sini sudah ada ya teman-teman. Tapi karena ini bukan mesin baru, mesin cabutan. Nah, ini semuanya sudah tidak ada keterangannya, di sini sudah hilang ya teman-teman. Biasanya di sini ada gambarnya tentang keterangan tentang konektornya ya, tentang pin itu common atau starting atau running ya teman-teman. Nah, ini juga sudah tidak ada teman-teman.
Oke, malah di sini sudah ada hitamnya, ada di kayak di spidol gitu. Kalau di sini ini udah hilang, ya teman-teman. Oke, kembali lagi. Seperti tadi ya teman-teman, kita tempelkan yang satu di kamen, titik kamennya. Oke, kemudian amati ini yang prop hitam saya tempelkan ke sebelah kanan. Perhatikan nilainya ya teman-teman. 3 saya ulangi lagi, 21 ya teman-teman. 21. Sekarang prop hitamnya saya pindahkan ke sebelah kiri ya teman-teman. Perhatikan, lihat. 21 30 ya teman-teman. Nah, yang sebelah kiri 30, yang sebelah kanan itu 21 tadi ya teman-teman. Berarti untuk runningnya yang nilainya lebih rendah, berarti runningnya sebelah kanan ya teman-teman. Berarti kan? Ini kita ingat runningnya yang sebelah kanan. Coba kita sekarang kita pindah ke mesin kompresor yang satunya ini. Nanti kita buktikan dengan kita menggunakan, kita kasih suntikan dari tegangan PLN ya teman-teman. Ini prop merah kita taruh di kamennya teman-teman. Oke. Kemudian prop hitamnya, perhatikan nilainya nanti. Saya tempel di sebelah kanan dulu. Perhatikan angkanya, nilai hambatannya 30 ya teman-teman. Kemudian ke sebelah kiri. Ini saya pindah ke sebelah kiri, perhatikan. Nilainya, nilai hambatannya 14 ya teman-teman. Berarti untuk main atau runningnya itu sebelah kiri ya teman-teman. Oke, langsung kita buktikan dengan kita kasih suntikan PLN. Bagaimana caranya kalau kita menghidupkan kompresor tanpa menggunakan overload maupun running ya teman-teman. Jadi ini saya menggunakan kabel 2. Ini dari stikernya nanti kita sambungkan ke stop kontak PLN. Ini ujungnya dengan dua kabel seperti ini menggunakan kabel buaya teman-teman. Yang satu kita hubungkan yang mana saja. Yang satu kita hubungkan di kamennya. Oke. Kemudian yang satunya lagi kita hubungkan ke running atau main ya teman-teman. Tadi nilainya, nilai hambatannya yang kecil itu adalah sebelah kanan ya teman-teman. Berarti ini mainnya di sebelah kanan. Oke. Begitu. Perhatikan ya teman-teman. Kemudian saya menggunakan test pen. Nanti setelah ini kita colokkan ke saklar PLN, maka kemudian titik konektor starting kita konsletkan dengan konektor runningnya teman-teman. Kita konsletkan begini dengan menggunakan test pen. Oke, begini ya teman-teman. Duh, ada susah ini. Begini ya teman-teman. Nah, begini. Oke. Jadi nanti ini akan hidup. Nah, untuk indikator hidup, perhatikan ini di belakang saya kasih plastik ya teman-teman. Nanti plastiknya akan terisi udara. Oke. Saya hubungkan dengan apa itu, pipa tekannya. Oke, coba muter dulu. Kamu habis muter dulu. Sini ya teman-teman. Ini pipa tekannya ya teman-teman. Oke, udah masuk sini. Oke, ini saya hubungkan ya teman-teman. 1 2 3. Oke, sudah saya hubungkan. Kemudian langsung kita konsletkan. Nah, perhatikan di sini ke belakang sana. Nah, ini hidup teman-teman. Oke, nyala. Oke, dah. Nah, gitu ya teman-teman. Jadi mudah sekali dan gampang sekali. Oke, untuk yang satunya yang sebelah kiri ya teman-teman. Sebelah sini. Ini kamennya biasa ini. Untuk kabel PLN stikernya yang satu kita hubungkan di tamannya. Kemudian untuk yang ini tadi runningnya adalah sebelah kiri, sebelah kanan, kiri atau kanan tadi ya. Kita tes kembali ya teman-teman. Untuk runningnya sebelah mana tadi? Lupa ya teman. Kiri 30 14 teman-teman. Berarti untuk sebelah kiri ya teman-teman. Untuk sebelah kiri runningnya, perhatikan. Ini kamen kita tempel seperti ini. Kita capit. Kemudian satunya lagi kita taruh di runningnya ya teman-teman. Oke. Nah, untuk starting nanti kita konsletkan sebentar begini setelah kita colokkan. Oke. Langsung kita buktikan ya teman-teman. Nanti habis langsung lari ke sini ya. Oke.
Ini saya colokkan dulu 1 2 3. Nah itu tuh langsung nyala ya teman-teman. Oke, langsung saya cabut ya teman-teman. Oke, satu lagi ya teman-teman nih. Nah, untuk kasus yang satu lagi ini masih ada overload dan relaynya ya teman-teman. Jadi perhatikan, untuk menentukan mana starting mana runningnya itu sangat mudah sekali kalau masih ada gini ya teman-teman. Kalau belum dicabut ini mudah sekali. Nah kita lihat ini di overloadnya, di relaynya teman-teman. Kita lihat di kabel biru ini, kabel biru ya warnanya ini. Iya. Kabel biru ini letaknya di sebelah kanan atau sebelah kiri, teman-teman? Ini letaknya di sebelah kanan ya teman-teman. Kalau dari kamera ini sebelah kanan. Nah, berarti ini adalah relay pin kanan ya teman-teman. Artinya pin kanan ini adalah runningnya ya teman-teman. Oke, jadi nggak usah melalui pengukuran dulu, nggak usah melalui pengukuran lagi dengan multitaster. Jadi kita yakin bahwa yang sebelah kanan ini adalah merupakan main atau runningnya ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cabut ya teman-teman. Kita cabut. Perhatikan tatkala mencabut melepas harus relaynya dulu ya teman-teman. Kita congkel relaynya dulu. Tidak boleh overloadnya dulu, jadi overload belakangan, relaynya dulu baru overloadnya. Kalau terbalik melepasnya nanti overloadnya rusak ya teman-teman, pecah nanti. Oke, setelah begitu langsung kita pasangkan ya teman-teman. Nah yang satu di common, kemudian yang satunya lagi kita capitkan di runningnya atau di main ya teman-teman, di pin main di sebelah kanan ya teman-teman. Oke, setelah itu kita hidupkan. Biasa nanti kita jumperkan gitu ya teman-teman. Oke, ini saya nyari celah dulu untuk menjumperkannya dari mana gitu ya teman-teman. Ini aja ya kira-kira teman-teman. Jadi begini ya teman-teman. Oke, saya colokkan stekernya di PLN. Perhatikan nanti yang ngambil video langsung ke plastik sini ya. 1 2 3. Oke, langsung ini saya konsletkan ya teman. Nanti dulu, sini dulu. Nah, langsung nyala ya teman. Oke, langsung saya cabut ya teman. Ya, lihat. Oke teman-teman, terima kasih telah mengikuti video saya sampai habis dan tanpa di-skip. Dan sekali lagi ini sebagai jawaban saya kepada komentator atau pertanyaan dari teman-teman subscriberku yang terhormat ya. Mudah-mudahan dengan video saya yang kedua ini teman-temanku semua akan lebih bisa memahaminya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.